Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, ketemu lagi di channel Ica. Saya akan lanjutkan pembelajaran pada BIMTEK Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Nah, untuk kelas yang saya ikuti ini sudah 68% selesai. Untuk video yang sebelumnya, saya rekomendasikan pada link di atas. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat, silakan dilihat. Kemudian sebelumnya saya minta Bapak Ibu Guru like video ini, subscribe bagi yang belum, tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan untuk video saya yang selanjutnya. Kemudian nanti setelah selesai melihat video saya, silakan Bapak Ibu share ke media sosial sehingga teman-teman guru yang lain bisa ikut melihat video saya dan mendapatkan manfaatnya. Saya akan klik mulai. Ya, di sini kelihatan ya untuk asesmen konsep PJJ, konsep kurikulum pada kondisi khusus, asesmen diagnosis awal dan diagnosis berkala sudah centang biru, maka sudah selesai saya kerjakan. Videonya pada playlist yang linknya tadi di awal sudah saya rekomendasikan. Kemudian masih ada 2 materi lagi. Yang pertama adalah ragam model pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Setelah itu kita akan melaksanakan asesmen pasca program tahap 1. Nah, ini akan saya buat dalam satu video. Nanti kalau terlalu pendek akan saya tambahkan dengan video yang selanjutnya. Kita klik ragam model pembelajaran jarak jauh. Ya, untuk lesson kontennya, yang pertama pengantar kita lihat. Sedikit ya, pengantar, model, kemudian praktik baik, setelah itu langsung kuis. Jadi hanya 3 lesson konten. Ya, ini untuk pengantar model pembelajaran jarak jauh. Selama masa darurat pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh seringkali disalahartikan sebagai pembelajaran daring atau online. Padahal PJJ pada dasarnya tetap dapat dilaksanakan baik secara daring maupun luring atau luar jaringan. Sementara berbagai keragaman kondisi termasuk sosial ekonomi dan kondisi geografis di Indonesia terkadang tidak memungkinkan dilaksanakannya metode PJJ secara daring, sehingga PJJ tidak dapat berjalan dengan efektif. Melihat perbedaan peta sebaran COVID-19 yang berbeda di berbagai wilayah di Indonesia, PJJ juga tidak memungkinkan pelaksanaan PJJ dengan model yang sama. Pada dasarnya berbagai model pembelajaran jarak jauh yang dapat diadaptasi selama masa pandemi digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah luring, kemudian daring, dan secara terpadu atau blended. Nah, apa perbedaan ketiganya? Untuk luring ini tidak menggunakan jaringan internet. Untuk medianya bisa menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, lembar kerja siswa, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Kemudian untuk daring atau online menggunakan gawai dan jaringan internet. Menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menggunakan LMS atau Learning Management System. Kemudian untuk model pembelajaran jarak jauh terpadu atau blended, memadukan daring dan luring, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menghadirkan interaksi dengan guru secara luring atau daring, menetapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran. Sesi sinkron pembelajaran di mana siswa berinteraksi dengan guru secara serentak dalam waktu yang telah disepakati. Untuk sesi asinkron, pembelajaran di mana siswa melakukan tugas secara mandiri dengan pilihan waktu yang fleksibel. Ya, sudah selesai. Bagaimana memilih model pembelajaran yang paling efektif? Kita akan dapat menjawab ini nanti setelah menyelesaikan materi pada model pembelajaran jarak jauh ini. Kita tandai selesai. Ya, selanjutnya adalah beragam pilihan model pembelajaran jarak jauh. Untuk mengadaptasi sebuah model pembelajaran jarak jauh yang efektif baik secara luring, daring, ataupun terpadu, kita perlu sekali mengenali kebutuhan siswa.
kita dapat terlebih dahulu menggali informasi terkait kondisi awal siswa sebelum melaksanakan pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik awal. Misalnya mencari informasi mengenai cara belajar murid, kondisi daerah tempat tinggal yang terkait dengan akses internet, fasilitas alat bantu berupa gawai yang dimiliki murid atau orang tua murid, jam belajar efektif, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan cara 5M pembelajaran jarak jauh, memanusiakan hubungan. Detail mengenai asesmen diagnostik awal ini sudah dibahas dalam topik pembelajaran yang ketiga. Sudah kita bahas ya. Lalu, bagaimana memilih model PJJ yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana asesmennya, dapat membantu guru mengambil tindak lanjut dan memutuskan model PJJ yang sesuai. Kita dapat mempelajari contoh panduan proses pemilihan model pembelajaran dengan memahami kondisi murid yang disusun Guru Rizky Rahmat Hani berikut ini. Seperti ini cara menentukan pembelajaran jarak jauh. Apakah di rumah ada handphone atau perangkat digital untuk belajar online? Jika iya, kita lanjutkan ke lajur yang kiri. Jika tidak, kita lanjutkan lajur yang kanan. Saya akan lihat yang tidak dulu. Jika tidak ada handphone atau perangkat digital, apakah jarak rumah antar murid berdekatan? Kalau iya, maka pembelajaran kunjung kelompok. Jika jarak rumah antar murid berdekatan dan tidak mempunyai handphone. Jika tidak mempunyai gawai, tidak bisa belajar online, akan tetapi rumahnya berjauhan, maka pembelajaran lewat radio lokal, mengirim modul lewat pos, dikirimkan di kantor kecamatan balai desa murid. Kemudian, apabila siswa memiliki gawai, kemudian apakah perangkat digital milik murid sendiri? Apabila iya, kita lihat sini, apakah terbatas kuotanya? Apabila tidak terbatas, maka pembelajaran online secara mandiri bisa dilaksanakan. Kemudian, apabila perangkat digital bukan milik murid sendiri, apakah bisa atau boleh digunakan untuk pembelajaran online? Jika bisa dilaksanakan pembelajaran online dan kuotanya tidak terbatas, maka bisa melakukan pembelajaran online mandiri. Akan tetapi apabila kuotanya terbatas, akan melakukan pembelajaran online secara kelompok. Kemudian, jika bukan punya murid sendiri, kemudian tidak bisa, boleh digunakan tidak, dan apakah posisi rumah berdekatan dengan teman satu kelas yang memiliki HP? Apabila tidak berdekatan, maka dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan dengan cara pembelajaran lewat radio lokal dan seterusnya, atau pembelajaran guru kunjung kelompok. Tapi apabila berdekatan dengan siswa yang memiliki HP, maka dilaksanakan pembelajaran online secara kelompok. Nah, ini adalah cara untuk menentukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, bagaimana jika dalam satu kelas ada beberapa situasi? Misalnya, dapat melaksanakan pembelajaran online mandiri atau pembelajaran guru kunjung kelompok. Guru bisa melakukan personalisasi aktivitas pembelajaran pada satu kelas tersebut. Agar lebih efektif, guru bisa menggabungkan KD, mapel, dan sebagainya. Setelah memilih jenis pembelajaran jarak jauh, tetap diingat bahwa perlu serta melibatkan murid dalam pembelajaran seperti diskusi, memberi umpan balik, dan refleksi, bukan hanya penyampaian materi dan pemberian tugas-tugas. Ada kesulitan, kita bisa akses ke sini ya. Ya, sudah selesai, kita tandain. Selanjutnya adalah praktik baik pembelajaran jarak jauh dengan beragam model. Cara 5M lain yang terkait dengan pemilihan model PJJ adalah cara memberdayakan konteks, di mana kondisi murid, kondisi sosial ekonomi, dan geografis yang berbeda justru dilihat sebagai satu kekuatan untuk mengadaptasi model PJJ yang paling sesuai dan efektif. Seperti guru praktik baik, guru titis dari Sengau. Terkait dengan keterbatasan akses internet ke daerahnya di pelosok Kalimantan Barat,
Guru titis tidak dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Untuk dapat menjangkau siswa-siswanya secara luas, guru titis memilih menggunakan model pembelajaran menggunakan siaran radio daerah setempat. Siswa tetap mendapatkan hak belajar, terfasilitasi kebutuhannya, dan tujuan belajar tetap bisa dicapai. Untuk mengunduh surat kabar ini sudah saya unduh pada video saya yang pertama. Kita tandai selesai. Selanjutnya kita diarahkan ke kuis model pembelajaran jarak jauh. Kita akan melaksanakan kuisnya. Jika Bapak Ibu merasa kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh, Anda dapat mengulang kuis dan melihat kembali materi yang sudah Anda pelajari untuk memastikan pemahaman Anda. Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda mencapai minimal 70%. Kita mulai kuisnya. Kita klik start. Ya, miskonsepsi yang sering mengenai PJJ adalah ini ya. Yang salah ini, PJJ itu berarti online, itu salah ya, miskonsepsi. Media secara daring. Grup WhatsApp. Ini luring. Sinkron asinkron. Yang dimaksud sinkron adalah ini. Fleksibel ini ciri asinkron. LMS ini daring. Ini luring. Waktu yang disepakati itu yang dimaksud dengan sinkron. Sebagian besar siswa tidak memiliki akses internet dengan membeli modul belajar mandiri. Luring ya. Kalau memberi modul itu secara luring. Akan tetapi karena di sini sebagian besar siswa tidak memiliki akses internet, berarti ada sedikit yang bisa, seharusnya tetap bisa dilaksanakan juga secara daringnya ya, maka harusnya terpadu. Tapi kita coba pilih luring dulu. Zoom video conference termasuk model PJJ manakah? Aplikasi daring. Yang membedakan model terpadu dengan model PJJ lainnya adalah ini menggunakan paduan pembelajaran luring dan daring. Gawai ini daring, ini luring, modul belajar mandiri itu luring. Memberi jadwal untuk melakukan pertemuan pagi jam 8 sampai 8.45 melalui Google Meet. Kemudian mereka berdiskusi, kemudian melakukan refleksi. Setelah sesi pertemuan pagi, siswa mengerjakan tugas mandiri, membaca, observasi, menulis, mengerjakan LKS sesuai dengan waktu yang mereka tentukan sendiri. Model ini termasuk kategori untuk yang ada jadwal, kemudian ada Google Meet, ini daring dan sinkron, sedangkan mengerjakan secara mandiri ini asinkron ya. Berarti bisa jadi adalah terpadu. Karena ada LKS di sini. Kita coba next. Sesi pertemuan pagi termasuk, iya benar. Pagi itu sinkron secara daring karena adanya kesepakatan waktu. Kemudian sesi pengerjaan tugas secara mandiri yang waktunya fleksibel itu termasuk asinkron. Pada pembelajaran terpadu blended. Cara 5M yang paling mendasari pemilihan model pembelajaran adalah memanusiakan hubungan dan memberdayakan konteks. Ini tadi ada di materi ya. Kita klik finish, kita lihat hasilnya.
Oh, 9 dari 100. Kita lihat yang mana yang salah. Ini benar, yang ini benar. Ini benar. Daring. Blended. Oh, yang ini sesi pertemuan itu sinkron pada pembelajaran daring. Oke, berarti pembelajaran daringnya dipisah. Berarti yang ini sinkron daring, benar ini asinkron secara asinkron pada blended atau terpadu. Harusnya sinkron pada blended ya. Oke, tidak apa-apa. Saya akan coba untuk restart quiz untuk memastikan mendapatkan 100 dari 100. Ya. Miskonsepsinya tadi adalah pembelajaran daring, kemudian secara daring itu grup WhatsApp, kemudian sinkron asinkron, sinkron itu disepakati waktunya, kemudian pemberian modul mandiri itu adalah luring, kemudian menggunakan Zoom itu daring, blended perbedaannya adalah mana tadi ya? Perpaduan daring dan luring. Kemudian model pembelajarannya ini adalah terpadu atau blended karena ada daring dan blended. Pertemuan paginya itu sinkron pada pembelajaran daring, kemudian sesi tugas mandiri adalah asinkron pada pembelajaran terpadu atau blended. Cara 5M-nya memanusiakan hubungan dan memberdayakan konteks. Ya, refleksi pembelajaran tahap 1 pada topik yang kelima sudah selesai. Kemudian, bagaimana Anda memilih model pembelajaran jarak jauh? Bagaimana kondisi siswa? Kita bisa menuliskan di sini. Mungkin ada yang sama ya. Ini saja, sama kayaknya sama saya. Blended learning. Melalui WhatsApp Group, Google Classroom, dan LKS. Ya, kita kirim. Ya, perayaan capaian belajar tahap 1 topik 5 mendapatkan 5 buah lencana sebagai tanda kelulusan pembelajaran dari 6 topik yang harus Anda selesaikan. Kita tandai selesai, nanti kita akan melanjutkan pada materi penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh pada video yang selanjutnya. Sudah selesai ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.